Gue tuh sambil nonton ya. Sambil nonton tuh gue setiap kali misalnya Siakam lagi free throw lah atau Scottie Barnes lagi free throw, gue tuh kayak mendengar satu teriakan cewek gitu loh. Gue masih belum ngeh kalau itu tuh anaknya DeRozan. Setelah it went viral dan akhirnya mukanya disorot beberapa kali, gue baru lihat ternyata dia yang teriak-teriak dari tadi. Tadi gue kasih nilai A buat OKC. Ngobrol NBA episode 55. Well, gue nggak mau bilang ini episode ngobrol NBA yang panjang. Jadi ini sekedar episode reaksi aja. Reaksi initial reaction dari 2 hari senam jantung, bro. Dari kemarin, Lakers Minnesota itu juga senam jantung, terutama buat fans-fansnya Lakers. Hari ini tadi OKC lawan Pelicans juga senam jantungnya luar biasa. Saya sampai keringet dingin. Saya perlu cek tensi karena saya ada darah tinggi. Mudah-mudahan aman tensinya. Tapi tadi benar-benar keringetan, tangan gue basah kuyup tadi. Teman-teman kalau nonton reaksi gue, videonya udah gue post di Instagram Authentics ID. Tadi lihat betapa menegangkan ya nonton game tadi buat fansnya OKC. Gue merasakan bagaimana menjadi fans Lakers kemarin, itu pasti tegangnya sama. So, 2 hari ini benar-benar luar biasa, man. NBA play-in memang dari tahun ke tahun tuh seru banget, dan tahun ini mungkin salah satu 2 hari play-in yang paling menarik, yang paling entertaining, paling seru, paling bikin senam jantung yang pernah gue saksikan. 2 hari berturut-turut ada game-game yang sangat-sangat seru, man. Gokil. Tapi ini belum selesai. Gue mau bilang congrats buat Chicago Bulls yang hari ini berhasil mengalahkan Toronto Raptors. Mainnya di Scotiabank ya tadi ya, tapi Bulls menang 109-105 berkat permainan yang luar biasa di second half dari Zach LaVine. Nggak cuma Zach LaVine yang luar biasa, DeMar DeRozan melawan mantan timnya juga bermain sangat luar biasa. Alex Caruso itu juga luar biasa mainnya, defensively, offense-nya juga bagus banget. Alex Caruso itu di game tadi tuh 3 blok loh. Coba gue lihat contekan dulu ya. Bener gak Alex Caruso? 3 blocks, man. Patrick Williams 2 blocks, DeRozan 2 blocks. Gokil. Alex Caruso ini, wah gila. Defensive, one of the best defensive guards still. Dia masih tetap salah satu yang terbaik untuk di posisinya. Pat Bev hanya 3 points memang, tapi gue rasa dia banyak sekali melakukan defense dan ball pressure yang luar biasa. Dia tuh sama Caruso tadi gokil tuh, ball pressure-nya gokil, dia mainnya asli disruptif banget, sangat-sangat nyebelin kalau lawan mereka itu sebenarnya. So congrats buat Chicago Bulls. Gue sedikit menyayangkan, I pick the Raptors di episode kemarin. Gue bilang bahwa gue mengunggulkan Toronto Raptors, tapi siapa yang sangka mereka main di kandang, mereka dapat 14 kali free throw lebih banyak daripada Chicago Bulls, 36 attempts dan hanya masuk 18, bro. 50%. Ini gokil. Gue sambil lihat contekan ya, 50% padahal mereka dapat attempt 14 kali lebih banyak. Gila. Gue harus kasih Six Man of the Year award buat DeRozan, anaknya DeMar DeRozan yang hari ini he went viral di Twitter, di Instagram, semua. Gue bahkan post beberapa cuplikan highlightnya dia teriak 36 kali dari total 36 free throw attempt-nya Toronto Raptors. Dia teriak gitu. Gue tuh sambil nonton ya. Sambil nonton tuh gue setiap kali misalnya Siakam lagi free throw lah atau Scottie Barnes lagi free throw, gue tuh kayak mendengar satu teriakan cewek gitu loh. Gue masih belum ngeh kalau itu tuh anaknya DeRozan. Setelah it went viral dan akhirnya mukanya disorot beberapa kali, gue baru lihat ternyata dia yang teriak-teriak dari tadi. Wah gila, ini mesti dikasih apa nih anak nih? Jeruk nipis, Strepsils, DeRozan, tolong itu anak suaranya abis, bro. Tapi she is
Man, she's one of the heroes buat Chicago Bulls hari ini. Gua nggak tahu itu ngefek atau nggak teriakannya, tapi some way, somehow terlihat dari persentasenya, akurasinya Toronto Raptors anomali, man. 18 dari 36, hanya 50%. Padahal di musim ini mereka kalau nggak salah ya, as a team, secara tim mereka akurasinya not bad. 78-79% lah, walaupun ada di 15 ke bawah ya secara akurasi tembakan free throw-nya, tapi ya nggak 50% juga gitu loh. Asli parah banget tadi Raptors. They choke, man. They choke. Aduh, sayang banget. Gue menyayangkan. Tapi shout out buat semua pemain Chicago Bulls, buat Billy Donovan. Gue rasa tadi ada beberapa strategi in-game adjustment yang dia lakukan yang bisa berjalan dengan maksimal, dengan tadi beberapa kali mengeksploitasi gap dari weak side defense-nya Raptors tadi yang banyak sekali dimanfaatkan oleh Chicago Bulls ya. Gue rasa tadi bagaimana permainan pick and roll dengan Vucevic itu bisa berjalan dengan efektif untuk menghindari double team yang dikasih ke baik itu ke Zach LaVine ataupun ke DeMar DeRozan. Gue rasa semua ball movement-nya bisa berjalan dengan efektif dan bisa mengcounter semua skema defense yang coba dikeluarkan sama Nick Nurse gitu. Jadi Billy Donovan, wah gokil hari ini, keren. Boleh. Oke, jadi nextnya ini Chicago Bulls bakal ketemu sama Miami Heat ya. Chicago Bulls sama Miami Heat ini mainnya hari apa nih? Sekarang kayak apa sih? Kamis ya. Oh, hari Sabtu ya. Mereka akan main hari Sabtu di kandangnya Miami Heat. Gue belum bisa memprediksikan siapa yang bakal menang di pertandingan itu. Kalau nggak salah head to headnya musim ini itu mereka ketemu berapa, 3 kali. Kalau nggak salah Bulls menang semua kayaknya ya. Gue lupa, gue harus cek ya. Tapi Bulls menang lebih banyak pokoknya setiap kali mereka ketemu. Jadi akan menarik nanti match up-nya. Karena apa yang bikin menarik sebenarnya dari Bulls dan jadi kita bahas. Gue nggak mau bahas, jadi bahas dikit deh. Kenapa gue bilang menarik matchup antara Chicago Bulls dan Miami Heat nanti hari Sabtu? Karena pemain-pemain bintangnya dari masing-masing tim ini kayak DeRozan, Zach LaVine enggak lah, DeRozan, Jimmy Butler itu lebih suka main di area 2 point, bukan nggak suka nembak 3 point sebenarnya. Jadi mereka benar-benar mengandalkan mid range, drive ke dalam, penetrasi dan lain-lain. Jadi tipikal gaya permainannya sama sebenarnya dua ini. Jadi menarik nih Jimmy Butler lawan DeMar DeRozan dengan tipikal gaya konvensional yang nggak main ceplos dari 3 point tapi mengandalkan mid range, fadeaway, drive ke dalam dan lebih banyak mengandalkan area 2 angka dibanding 3 angka. Itu bakal jadi pertarungan yang menarik menurut gua. Nanti si DeRozan ini di itu nggak ya, disuruh duduk agak belakang ya. Dia tuh tadi asli teriakannya tuh kencang banget loh, asli gua sampai kaget, ini anak apa nggak habis suaranya. Check out with your Chicago here. Karena anak gue yang kecil juga sering kayak gitu, dan gue ngeri men kalau anak gue teriak sampai yang kayak tadi gitu. Itu aduh, takut infeksi atau gimana. So anyway, congrats buat Chicago Bulls ya. Posisi 10 tapi bisa berhasil mengalahkan posisi 9. Mudah-mudahan nanti bisa mengalahkan Miami Heat juga. Nanti kita lihat previewnya di episode selanjutnya. Oke. Pertandingan berikutnya. OKC lawan New Orleans Pelicans. Saya nggak perlu lihat contekan lah. Kalau ini saya benar-benar tegang dari awal sampai habis tadi. Gue di episode kemarin bilang bahwa saya benci sama Lu Dort. Teman-teman tadi di Instagram udah pada ada puluhan yang message gue, bro, kayaknya Lu Dort nonton video ngobrol NBA kemarin dan akhirnya dia membuktikan hari ini bisa mainnya bagus. Gue nggak mau bilang Lu Dort mainnya bagus banget, nggak. Lu Dort mainnya bagus, sip. Kenapa gue bilang bagus? Karena dia di first half, lu kalau mau ngumpulin poin sebanyak-banyaknya, kalau Lu Dort ya mainnya kumpulin poinnya sebanyak-banyaknya di first half lah. Dan dia melakukan itu. Jadi dia 20 poin kalau nggak salah di first half. Second half nggak usah terlalu aneh-aneh deh. Tadi teman-teman mungkin kalau ada yang nonton full game, dia ada satu kali ketika skornya kalau tidak salah ya, pokoknya 110-108 kalau nggak salah. Tiba-tiba kita dapat rebound and then dia run the fast break. Dia langsung jeder, dia langsung launch 3 point. Waduh.
kena ring sih, cuma udah bener-bener amsyong deh itu. Gue sama di grup, ada salah satu grup tuh ada beberapa adminnya fanbase-nya oke sih, ada 2. Itu kita udah yang udah mengeluarkan kata-kata kasar. Aduh, terjadi lagi, bla bla bla, terjadi lagi. Well, hampir saya bete, tapi tadi enggak. Tepuk tangan lah buat Ludo. Tadi gue lebih gue bukan nganggap sepele 20 pointsnya dia di first half dan dia menggendong kita di first half. Itu tetap harus diapresiasi. Tapi yang paling gue apresiasi adalah defense-nya. Defense-nya Ludo tadi gue kasih ya dia seperti biasanya lah. Ludo defense-nya memang terkenal dengan sangat-sangat rapat ya, terutama kalau dia as an on ball defender. Menurut gue dia memberikan ball pressure yang luar biasa ke ball handlernya. Dan tadi dia menjaga Brandon Ingram, dia membuat setiap shot attemptnya Brandon Ingram tuh dia harus benar-benar usaha keras untuk bisa nyetak poin gitu. Itu yang gue salut dari Ludo, dan dia bisa memaintain semua intensitasnya itu selama sampai dengan akhir tuh dia benar-benar ngasih ball pressure yang luar biasa ke Brandon Ingram. Brandon Ingram jago banget bro, asli. Gue udah kayak nonton Kevin Durant tadi, gaya mainnya, tipikal badannya, kurus-kurusnya, panjang-panjangnya itu benar-benar kayak nonton KD tadi gitu. Shoots from the top, susah banget buat dijaga dan susah banget buat diblok juga. BI he is special gitu. BI musim ini sangat luar biasa buat New Orleans Pelicans. Jadi shout out buat BI, buat Trey Murphy the third. Gue kemarin bilang bahwa kenapa sih OKC harus ketemu Pelicans, karena gue ngefans sekali sama Trey Murphy, dan hari ini dia bener-bener tadi membuat gue naik darah sepanjang game dengan 3-poinnya dia. Kalau udah di corner udah gak dijaga, udah merem aja lah. Coba kita lihat ya, Trey Murphy hari ini 3-poinnya 4 dari 10, not bad, 40% akurasinya, overall 6 dari 16 field goalnya, dan menyumbang 21 poin. Yang gue kecewa hari ini CJ McCollum tuh kalau di situasi game-game kayak gini tuh kadang suka flop banget ya. 14 poin dia cuma hari ini, tapi plus minusnya bagus loh, dia plus 10. Yang gue tadi merasa kewalahan ya sebagai fans OKC tuh nonton game tadi adalah gimana kita cara menjaga si Jonas Valanciunas. Asli itu orangnya, Jonas Valanciunas dia kayak monster asli, gede banget asli. Jonas Valanciunas gede banget tadi, bener-bener gak ada yang bisa jaga dia. Kalau udah dapat bola deep di dalam, di bawah ring tuh udah nggak bisa diapa-apain deh tuh, udah gede banget itu orang asli. Oke, gue tetap mau kasih apresiasi sebesar-besarnya ke semua pemain New Orleans Pelicans dan all the coaching staff. Ini musim yang sangat-sangat tidak beruntung lagi juga buat mereka. Again, lagi-lagi masalahnya adalah ketidakhadiran Zion Williamson untuk bermain buat tim ini secara full ya. Ada aja cederanya, dan kali ini cederanya panjang sampai dia nggak bisa main juga sampai dengan hari ini. Jose Alvarado itu juga nggak bisa main juga. Dan gue nggak mau bilang bahwa musim ini musim yang gagal buat New Orleans Pelicans. Gue memahami kehilangan Zion is a big loss buat mereka. Ketika ada Zion juga New Orleans Pelicans pernah di posisi 1 bro, posisi 1 wilayah barat gitu. Gue selalu bilang di awal musim waktu itu kuda hitamnya adalah New Orleans Pelicans, dengan catatan, dengan tanda bintang, Zionnya harus sehat gitu. Sayangnya again lagi Pelicans have to do something untuk Zion ini. Nggak bisa ini bermusim-musim di PHP-in kayak gini mulu ya. Dia juga nggak mau cedera sih sebenarnya. Cuma kesian Pelicans itu kesian. Ya begitulah musimnya Pelicans ya, sangat disayangkan. Tapi di sisi lain gue sangat-sangat happy dan sangat-sangat bangga. Gue bangga sekali dengan effort yang ditunjukkan sama pemain-pemain OKC hari ini. Tadi gue udah bahas soal Lu Dort. Gue harus kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Josh Giddey, buat Shea, buat J-Dub, dan terutama buat Jalen Williams. Itu pemain berdarah Vietnam, itu Asian Pride Jalen Williams hari ini
luar biasa. Gue rasa dia 8 rebounds, 8 assist tadi kalau nggak salah. Tadi dia skyhook sekali, hook shot sekali, keren banget. Tapi yang gue bangga dari anak-anak OKC hari ini adalah ketenangan mereka. Ketenangan mereka, kita adalah tim kedua termuda di NBA, tapi di game situasi menegangkan seperti tadi, anak-anak bisa tetap tenang, bisa tetap menjaga emosi, egonya masing-masing, dan mereka melakukan play yang smart. Banyak sekali mereka melakukan play yang menurut gue sangat-sangat smart, dan itu adalah hasil dari belajar ya. Belajar dalam artian OKC itu, teman-teman kalau nonton gamenya di regular season kemarin, sering sekali kalahnya itu tipis. Kalahnya itu karena mereka tidak smart dan mereka membuat keputusan yang kurang tepat gitu loh. Jadi decision making, ketenangan itu sering sekali terjadi kesalahan untuk OKC di regular season. Mungkin ada belasan, bahkan puluhan game di mana OKC kalahnya itu mungkin di kurang dari 5 angka gitu. Itu sangat disayangkan sekali. Tapi ternyata kesalahan demi kesalahan itu, kegagalan demi kegagalan itu membuat pemain-pemain OKC ini jadi belajar supaya lebih tenang, supaya lebih fokus, supaya lebih bisa mengeksekusi semua play yang didesain oleh Mark Daigneault dengan sangat-sangat baik. Tadi gue kasih nilai A buat OKC, terutama di 3-4 menit terakhir ya, itu sangat-sangat bagus sekali. Josh Giddey, Shea tadi clutch banget. Tadi gue udah mention Ludo di first half juga, dia 20 something points. Tapi overall gue sangat-sangat appreciate dengan effort dan hustle yang kita kasih. Kita kalah size, tadi gue udah bilang Jonas Valanciunas segede monster, asli kayak robot itu orang. Tapi kita masih bisa fight. Paling tidak kita masih bisa kita masih bisa survive lah ngelawan tim yang gede banget itu. Yang ada kalau di Jonas Valanciunas udah dapet bola, gue udah ngeri, man. Dan tadi BI juga di detik-detik dan menit-menit terakhir itu sangat-sangat bikin gue keringetan. Asli tangan gue tadi basah kuyup, bro. Tangan, ketek semua basah kuyup udah. Pagi-pagi tadi bener-bener luar biasa senam jantung. So proud with OKC hari ini. Tapi perjalanan belum selesai. Besok kita masih harus ketemu Minnesota Timberwolves, dan Rudy Gobert sudah main. tapi ya gue nggak mau menganggap sepele. Minnesota Timberwolves tetap itu akan menjadi lawan yang sangat-sangat berat. Tapi kalau gue boleh memilih, tadi lawan Pelicans itu lebih berat, lebih susah sebenarnya. Dalam artian banyak pemain yang panjang tangannya gitu, kayak Herb Jones, Trey Murphy, ngejaga Shea itu tadi sudah susah banget. Kita mau cetak poin tuh susah banget asli. So respect banget buat Pelicans. Gue angkat topi buat semua pemain-pemain Pelicans tadi. Mereka udah kasih segalanya. Menurut gue udah benar-benar itu tadi pertarungan yang udah kedua tim ini benar-benar main all out banget asli dua-duanya. Walaupun ada blunder sedikit di akhir tadi, Herb Jones mencoba inbound dan akhirnya bolanya mental entah kemana, nggak berhasil di catch sama CJ McCollum gitu ya. Itu blunder yang gue nggak nyangka sih bakal terjadi gitu ya, tapi it happened. Things like that happen di situasi-situasi menegangkan seperti itu. Bukan hasil yang diharapkan oleh fansnya Pelicans pastinya, tapi gue hanya bisa berharap musim depan, ya ini namanya harapan ya, musim depan gue hanya bisa berharap mereka tetap full team. Zion, Zion man, mau sampai kapan bro begini terus? Kasian Pelicans, gue kasihan sama Zion, asli kasihan banget sama Zion. Tapi gue kasihan sama timnya juga gitu, gue kasihan sama Pelicans man. Mereka invest so much untuk Zion, dan for some reason dia nggak bisa stay healthy gitu loh. Itu yang gue kesel ya, dia nggak mau cedera. I understand, gue sangat paham siapa sih yang mau cedera. Mendingan main lah, cuma kenapa ya, gue nggak bisa dipaksain sih, namanya orang cedera ya, bisa terjadi kapan aja. Tapi gue mendoakan sekali Pelicans, karena Pelicans kalau full team with Zion, with Jose, they're a scary team man, really scary. Panjang banget size-nya. Itulah yang bikin tadi gue yang gimana ini nge-score-nya panjang begini. Ya besok lawan Minnesota juga ada Rudy Gobert.
Tapi kalau ngomongin tingkat kesulitan dan nyebelinnya gitu, tadi gue lebih nyebelin untuk OKC ketemu Pelicans sih tadi. Tetap besok perjuangan yang akan sangat-sangat sulit juga ketemu Minnesota Timberwolves, yang pasti mereka kemarin habis kalah dari Lakers, dan gue yakin mereka nggak akan mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Gue expect Cat untuk bisa bermain bagus. Big man semua setiap lawan OKC pasti mainnya bagus karena kita undersize banget. Jadi Cat mungkin akan poinnya banyak. Rudy Gobert gue nggak tahu, yang pasti dia akan mendapatkan rebound pasti yang banyak juga. Dan Ant-Man kemarin struggling banget, jelek banget. Shootingnya 3 dari 17 kalau nggak salah. Anthony Edwards kemarin gue yakin dia juga punya ekstra motivasi buat bisa bermain jauh lebih baik besok. Jadi tetap waspada, berhati-hati banget nih sama Minnesota Timberwolves. Gue nggak peduli hasilnya apa. Gue menang di game tadi aja udah bener-bener nggak nyangka bisa menang. Tapi berkat usaha dan kerja keras dan kerjasama dan ketenangan, semua itu bisa terjadi ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjadi lagi loh Minnesota Timberwolves lah ya. Hari Sabtu nanti 2 pertandingan yang seru-seru banget. Chicago Bulls ketemu Miami Heat, dan OKC akan berhadapan dengan Minnesota Timberwolves. Oke. Segitu aja ya episode 55 yang cukup singkat ini. Singkat, padat, dan penuh dengan good mood ya. Mudah-mudahan yang nonton juga senang. Kita ketemu nanti di episode selanjutnya. Mudah-mudahan nanti gue akan bikin di hari Senin kayaknya. Hari Senin, karena biasa Jumat, Sabtu, Minggu gue udah nggak bisa bikin konten, terlalu banyak acara sebenarnya di luar, jadi mungkin waktunya nggak ada. Jadi nanti pembahasan Sabtu, pertandingan play-in untuk menentukan seed ke-8, apapun nanti hasilnya, dan hari Minggu nanti akan ada hari pertama playoff juga udah mulai. Nanti akan kita bahas gabungan di hari episode berikutnya di hari Senin. Mudah-mudahan gue akan bisa bikin episode di hari itu, ada waktu ya. Oke guys, segitu aja episode 55 ini. Kalau ada yang mau komen, opini, pendapat, silahkan digas aja langsung di kolom komen ya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Thank you guys for watching. I'll see you on the next episode. I'm out.